Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cikal Fauzia Fatin Sawitri dari kelas Sistem Informasi 20A2 dengan NIM 2101062. Bersama video ini, saya akan menjelaskan mengenai workflow untuk ujian akhir semester mata kuliah integrasi aplikasi korporasi yang diampu oleh Bapak Sopini. Di sini workflow yang akan saya jelaskan meliputi yang pertama workflow SPMB, yang kedua workflow SIMPEK atau sistem kepegawaian, yang ketiga workflow SIKEU atau sistem keuangan, Midtrans, NeoFeeder, SIAKAT atau sistem akademik, dan juga integrasi sistem secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai workflow yang pertama. Workflow yang pertama adalah workflow SPMB UDP. Nah, untuk yang pertama itu calon mahasiswa harus melakukan registrasi akun dengan menginputkan email dan juga membuatkan password. Di mana setelah password dan email dibuat, data mahasiswa tersebut akan terrecord ke dalam database. Nah, setelah mahasiswa melakukan registrasi akun, maka mahasiswa akan mendapatkan verifikasi email akun di email yang mereka inputkan tadi. Setelah itu, mahasiswa melakukan verifikasi. Setelah verifikasi berhasil, maka mahasiswa dapat melakukan login. Nah, setelah masuk ke login atau masuk ke dalam sistemnya, mahasiswa harus mengisi formulir pendaftaran. Adapun yang harus diisi pada formulir pendaftaran itu meliputi ID, nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, setelah formulir pendaftaran diisi oleh calon mahasiswa, maka calon mahasiswa akan mendapatkan invoice. Invoice tadi dikirimkan dari sistem keuangan. Setelah invoice didapatkan, maka mahasiswa harus melakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran dilakukan itu, admin akan memverifikasi berkas calon mahasiswa tadi dan membuatkan atau mengatur jadwal seleksi untuk mahasiswa. Setelah jadwal seleksi diumumkan oleh admin atau di-upload oleh admin, maka mahasiswa harus mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang mereka dapatkan. Nah, setelah mahasiswa melakukan seleksi sesuai jadwal, maka admin akan mengupdate hasil seleksi melalui sistem. Mungkin itu dari workflow SPMB. Selanjutnya ada workflow SIMPEK UDP atau sistem kepegawaian. Nah, untuk sistem kepegawaian ini yang pertama itu admin dapat melakukan root atau create, read, update, dan delete data pegawai, data jabatan, dan juga data riwayat jabatan. Jadi admin ini memiliki hak akses untuk membaca, membuat, menghapus, dan mengupdate data-data tersebut. Nah, setelah data tersebut dikelola oleh admin, data tersebut dapat disimpan dan ditampilkan oleh database. Jadi admin itu dapat menyimpan data pegawai, data jabatan, dan data riwayat jabatan itu ke dalam database. Selanjutnya, database juga dapat menampilkan data pegawai, jabatan, atau riwayat oleh admin karena admin memiliki hak aksesnya. Mungkin itu dari workflow SIMPEK atau sistem kepegawaian. Selanjutnya ada workflow SIKEU UDP atau sistem keuangan. Nah, jadi setelah mahasiswa itu melakukan pendaftaran, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pembayaran. Nah, mahasiswa itu harus memilih tagihan dulu yang pertama ke sistem keuangan. Jadi sistem keuangan itu akan menampilkan daftar tagihan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa sejumlah berapa. Setelah sistem keuangan menampilkan tagihan, maka sistem keuangan akan mencetak sebuah invoice. Invoice itu akan terdiri mungkin dari nama dan juga besar nominal yang harus dibayarkan oleh calon mahasiswa tersebut. Nah, invoice tadi akan dikirimkan ke payment gateway. Payment gateway itu adalah platform pembayaran online yang disediakan oleh sebuah e-commerce. Nah, untuk pembayaran online yang berkolaborasi atau yang tersedia pembayarannya yang berkolaborasi dengan Universitas Duta Bangsa pada sistem keuangan ini menggunakan Midtrans. Jadi payment gateway itu akan mengonfirmasi pembayaran ke Midtrans dan Midtrans akan memberikan respon ke payment gateway. Mungkin itu penjelasan workflow untuk SIKEU UDP atau sistem keuangan. Selanjutnya ada workflow Midtrans. Nah, untuk workflow Midtrans ini dimulai dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus membuat e-billing atau pembayaran secara online. Membuat pembayaran itu harus melakukan pembayarannya ke Midtrans. Jadi platform yang disediakan oleh Universitas Duta Bangsa untuk melakukan pembayaran payment gateway itu melalui Midtrans.
Nah, setelah melalui Midrange, mahasiswa itu akan diarahkan ke halaman untuk memilih bank. Memilih bank untuk apa? Untuk menerbitkan virtual account number atau nomor akun virtual. Di situ akan diberikan pilihan beberapa bank, mungkin seperti BCA, BNI, BRI, dan lain-lain sebagainya. Jadi mahasiswa harus memilih salah satu bank itu untuk menerbitkan sebuah virtual account number. Nah, setelah virtual account number didapat melalui bank yang dipilih tadi, maka mahasiswa harus membayarkan sesuai dengan virtual account yang didapatkan tadi. Setelah dibayar sesuai virtual account, maka mahasiswa harus mengecek status pembayaran. Pembayarannya apakah berhasil atau tidak. Jika pembayaran berhasil, maka tagihan mahasiswa untuk pendaftaran tadi akan terbayar. Mungkin itu penjelasan mengenai workflow Midrange. Selanjutnya ada workflow SIAKAD, UDP, atau sistem akademik. Nah, jadi yang pertama admin itu dapat melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete data angkatan, data prodi, data kurikulum, data satuan pendidikan, data mata kuliah, dan jenjang pendidikan. Jadi admin dapat melakukan membuat data, mengupdate data, mendelete, dan juga membaca data. Data-data angkatan ini dari mahasiswa. Nah, setelah admin mengelola data ini, maka akan dikirimkan atau ditampilkan melalui web service. Jadi admin setelah mengelola data angkatan, prodi, dan lain-lain itu akan dikirimkan web service. Sebaliknya, web service juga dapat menampilkan data-data tersebut sesuai yang diinginkan oleh admin. Nah, setelah web service ini mengirimkan data, web service ini akan merequest atau melakukan request kepada neofeeder. Jadi neofeeder itu semacam manajemen data untuk perguruan tinggi yang nantinya akan dikirimkan ke PDDikti. Nah, web service ini memberikan atau melakukan request ke neofeeder dan neofeeder memberikan respon kepada web service. Mungkin itu untuk penjelasan workflow SIAKAD UDP. Selanjutnya ada workflow neofeeder. Workflow neofeeder ini yang pertama dimulai dari SIAKAD UDP atau sistem akademik. Nah, sistem akademik UDP itu melakukan request, jadi memberikan request ke web service. Sebaliknya, web service juga memberikan respon atas request yang dibuat oleh SIAKAD tadi. Nah, setelah itu web service akan melakukan autentikasi ke neofeeder. Neofeeder manajemen data untuk dikirim ke PDDikti tadi. Jadi web service itu melakukan autentikasi ke neofeeder. Nah, sebaliknya neofeeder akan memberikan validasi kepada web service atas autentikasi yang dikirimkan tadi. Mungkin itu penjelasan dari workflow neofeeder. Selanjutnya saya akan menjelaskan integrasi sistem secara keseluruhan. Nah, integrasi sistem secara keseluruhan ini dimulai dari sistem SPMB. Jadi mahasiswa itu melakukan pendaftaran melalui sistem SPMB dengan menginputkan membuat akun, menginputkan email dan password tadi, kemudian mengisi formulir pendaftaran dan lain-lain. Setelah itu, mahasiswa itu melakukan daftar ulang. Daftar ulang yang mengisi formulir dan akan dikirimkan ke sistem akademik data-data mahasiswa tadi. Nah, setelah dikirim ke sistem akademik dan dikelola sistem akademik, maka data mahasiswa tadi akan disinkronisasikan ke neofeeder. Jadi neofeeder itu mensinkronisasi data antara akademik dikirimkan lagi ke neofeeder dan disinkronisasikan. Kemendikbud juga akan mengirim data ke neofeeder. Nah, sistem akademik ini akan menginputkan data pegawai pada sistem kepegawaian. Setelah mahasiswa melakukan pendaftaran melalui sistem SPMB, sistem AKAD, neofeeder, dan Kemendikbud, maka selanjutnya adalah pembayaran. Jadi mahasiswa itu harus melakukan pembayaran untuk menyelesaikan pendaftaran ini. Mahasiswa yang pertama harus memilih tagihan dulu ke sistem keuangan. Jadi sistem keuangan akan menampilkan tagihan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa harus membayar melalui payment gateway atau pembayaran secara online yang disediakan oleh sebuah platform atau e-commerce. Nah, adapun pembayaran yang dipilih oleh Universitas Duta Bangsa itu adalah Midrange. Jadi mahasiswa harus melakukan pembayaran atau
e-billing itu melalui Mitrans, karena Mitrans adalah yang disediakan oleh Universitas Duta Bangsa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan melalui integrasi sistem. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.